pemasangan nekolar ini pertama tujuan adalah untuk melakukan imobilisasi ya, untuk memberikan kecepatan pada servikal pasien. Biasanya pada pasien-pasien yang mengalami cedera pada area servikal. Nah, pertama kita harus kenal dulu alatnya. Jadi alat ini bisa kita setel ya sesuai dengan ukuran pasien. Ini kita dorong keluar seperti ini. Setelah keluar, ini sudah bisa kita setel ya, tergantung ukuran pasien. Cara mengukurnya bagaimana? Ini kita sesuaikan ukurannya. Pada daerah servikal pasien kita ukur menggunakan jari. Misalkan ini 4 jari, berarti kita sesuaikan. Nah ini kan pas 4 jari seperti ini ya. Nah berarti ini kita berikan ukuran yang paling kecil berarti. Nah seperti ini. Tapi kalau misalkan pasien yang 5 jari misalkan, nah berarti ini kita bisa setel, kita buat lebih besar seperti ini ya. Paham ya? Oke, karena ini tadi 4 jari, nah berarti ini paling kecil ukurannya. Ini 4 jari saya, bukan jari kalian. Dan juga kita ganti, kita sesuaikan, jadi ada 2, yang kiri dan kanan. Oke, sudah kita. Oke, seperti itu ya untuk mengukur. Oke, pertama kembali lagi ya, kita harus komunikasi ke Rapetik dulu. Jadi pastikan dulu data pasien menggunakan 2 data. Datanya apa aja? Nama tanggal lahir. Oke, jadi kita sampaikan. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Perawat Arwin. Saya bertugas dari dinas pagi sampai dinas siang ini. Boleh dicek nama saya, cek nama tangan dan tanggal lahirnya dulu, boleh disebutkan Pak. Jadi sambil pasien menyebutkan nama dan tanggal lahir, kita cek juga cocokan gelangnya dan juga data yang kita pegang. Oke, permisi ya Pak. Jadi sesuai asesmen awal tadi bahwa ternyata Bapak itu ada cedera pada daerah leher misalkan. Jadi nggak usah menyampaikan daerah servikal pada leher, sehingga Bapak kan harus terjadi ya, harus nggak boleh digerakkan terlalu banyak. Jadi kami mau memasang alat penahan ya pada daerah lehernya. Apakah setuju? Oke. Jadi tindakan itu kurang lebih 5 sampai 10 menit ya Pak untuk tindakan pemasangan. Oke. Pasiennya sudah setuju. Nah, selanjutnya kita siapkan alatnya. Jadi ini juga karena sama bukan tindakan invasif. Jadi tindakannya adalah prinsipnya bersih. Jadi pakai handscoon bersih, cuci tangan pakai handscoon, kemudian ini alatnya kita siapkan. Setelah alatnya kita siapkan, selanjutnya yang pertama kita kembali lagi komunikasi ke pasien. Kemudian sampaikan, Bapak permisi saya ukur terlebih dahulu ya untuk alatnya saya sesuaikan. Oke. Nah ini sudah kita sesuaikan. Nah kemudian posisi untuk pemasangan nekolar ini itu sebaiknya kita di atas pasien seperti ini. Apalagi kalau misalkan kita sendiri ya, di atas kepala pasien. Kemudian saat memasang alat ini kita nggak boleh menggerakkan kepala pasien berlebihan. Jadi usahakan agar kita bisa menahan. Kemudian ini alatnya kita masukkan. Nah, cara memasukkan alatnya itu, jadi kita kalau misalkan berdua bisa satu menahan, bisa satu memasukkan alatnya. Tapi kalau sendiri juga bisa. Jadi kita tahan menggunakan tangan seperti ini. Permisi ya Pak. Nah, ini kita tarik. Ini sudah masuk setengah, jadi nggak usah semua, masuk sedikit, baru ini kita pasangkan. Ya. Itu ya untuk pemasangan nekolar. Jadi kalau seperti ini kan sudah stabil ya, jadi nggak ada pergerakan berlebihan lagi. Karena memang ini kita harus pastikan dia alatnya pas dengan ukuran pasien. Oke, jadi nanti saat ujian itu saya nggak mau yang dilakukan pemasangan kan temennya sendiri ya. Saya nggak mau ada yang angkat kepala, ada yang menggerakkan kepala temennya, nggak, itu langsung saya tidak sebutkan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau sudah selesai silahkan komunikasi, Bapak tindakan sudah selesai. Nanti kalau ada pertanyaan boleh hubungi kami di station.
Oke, gimana, ada pertanyaan? Cukup? Sudah jelas?